Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kita berjumpa kembali ya untuk manajemen investasi. Dalam hal pada kesempatan kali ini ya saya akan apa eh, membahas, atau kalau membahas itu terlalu rinci ya, artinya menyinggung lah, em, tentang investasi syariah gitu ya, yang saat ini sangat marak eh, dan diminati gitu ya, manajemen syariah ini. Dan ini tentunya merupakan apa suatu peluang ya, suatu peluang khususnya di sektor usaha, eh, perbankan, jasa ya, untuk menggarap tentang syariah. Investasi syariah. Apa itu investasi syariah? Sebenarnya kalau kita berbicara investasi, eh, eh, pada dasarnya sama ya. Artinya kita bicara investasi, ya itu kita ingin mencari suatu value ya, mencari suatu hal yang lebih gitu ya, namanya juga investasi. Cuman dalam hal ini yang dikatakan dengan syariah ini adalah pembeda dengan antara investasi yang sifatnya konvensional. Eh, Kalau kita berbicara manajemen ya, saya selalu menyinggung bahwa manajemen itu adalah seni, ya. Seni bagaimana mengatur ya, di mana ada planning, organizing, staffing, ya, actuating, controlling, itu seni ya. Bagaimana seni mengatur ya sesuai dengan iramanya ya. Nah, ini menjadi manajemen adalah satu proses ya, yang kegiatannya seperti ya planning, organizing, staffing, outputting, controlling tadi. Eh, Perbedaan pandangan dalam fungsi manajemen ya, ini nanti kaitannya dengan apa yang akan dikelola, bentuknya seperti apa, terus kemudian ruang lingkupnya seperti apa, tergantung dari eh, objeknya apa yang akan dimanajerialkan, yang akan kita apa, objeknya apa akan dimanajerialkan gitu ya, dimanajemenkan ya. Jadi itu nanti disesuaikan ya. Kalau misalkan perbankan atau jasa ya, tentunya nanti planning-planningnya tidak bisa bersama dengan yang sifatnya manufaktur ya. uh, yang kalau manufaktur itu kan konkret, kalau jasa itu kan abstrak ya, nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Nah, itu jauh lebih sulit ketika kita berbicara masalah manajemen di jasa ya, itu jauh lebih sulit ya. Nah, jadi secara manajerial sama, cuman kalau kita berbicara masalah syariah, tentunya kita akan mengacu kepada apa, perspektif Islam ya, perspektif Islam, cara pandang Islam dalam melihat ya. Jadi eh, dalam hal ini kalimat konteks syariah itu menjadi suatu beda dengan investasi atau suatu bentuk kegiatan sifatnya konvensional kalau kita berbicara lingkup investasi ya. Kalau kita lihat ya, Islam itu melihat dari sisi apa namanya, perspektif itu dari sisi tauhid, adil, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kita sebut dengan amanah ya. Nah, kalau saya sih menilainya begini, hambatan di syariah itu ya, kenapa syariah itu ya, katakanlah sekarang maju ya, maju berkembang, tapi kan nggak ya, agak lama juga ya, dari mulai zamannya apa, Bang Muhammad ya. Kalau saya menilai hambatannya itu lebih ke perspektif juga ya,
yang diakibatkan oleh kalimat syariah itu sendiri, kata syariah. Sehingga kata syariah itu justru mengkotakkan bahwa ini adalah Islam ya. Padahal itu adalah cara sistem saja gitu ya. Sehingga dengan kata syariah di sini justru malah membatasi ya. Jadi justru malah menjadi apa ya? Barrier ya, penghambat gitu ya. Sebaiknya kalau misalkan diganti kata syariah dengan yang kalimat yang lebih mungkin yang tidak yang tidak langsung konotasinya itu bahasa Arab gitu ya. Jadi justru ini akan semakin membantu untuk lebih diterima gitu ya. Jadi istilah aja sebenarnya. Yang penting makanya mungkin kayak di negara-negara maju ya, justru malah perkembangan bangsa itu lebih cepat ya, kayak di Inggris gitu ya. So di Inggris itu padahal negaranya bukan negara Islam gitu ya. Bukan negara yang ininya agama, enggak, tapi perkembangan bangsa syariah di sana cepat gitu ya dan besar. Nah, dibandingkan di Indonesia ini justru kalimat-kalimat yang menjadi pertentangan gitu ya, itu menjadi penghambat gitu ya. Jadi apalah arti sebuah nama gitu ya syariah, atau bahasa-bahasanya mungkin lebih dibakukan ya. Tapi pada akhirnya konsepnya adalah amanah syariah gitu ya, yang selalu mengedepankan halal ya, konsep halal. Itu ya, artinya kita melihat ini situasi artinya kenapa sih di Indonesia perkembangan bangsa itu boleh dikatakan tidak sepesat ya negara-negara lain gitu, khususnya negara-negara yang sudah dulu menerapkan konsep syariah. Karena di Indonesia ini negara yang sangat majemuk ya, sangat majemuk, sehingga ditimbulkan bahwa pertentangan yang artinya bisa memecah gitu ya, atau beda pandang itu menjadi hambatan, padahal cuma kalimat saja gitu ya, tapi itu dipertentangkan atau menjadi satu barrier yang nantinya menjadi penghambat. Baik, kriteria manajemen Islam menurut Ibrahim Abu Asin ya, Abu Sin, manajemen Islam harus didasari nilai-nilai dan akhlak Islam. Kompensasi ekonomis dan penekanan terpenuhi kebutuhan dasar pekerja, faktor kemanusiaan dan spiritual, sistem dan struktural organisasi. Kemudian hubungan manajemen dengan investasi syariah. Dalam Islam setiap harta yang sudah mencapai nishab ada zakatnya gitu ya. Jadi itu investasi syariah harus didasarkan pada prinsip Islam, mengelola, merencanakan dan mengendalikan serta mengorganisasikan usaha didasarkan sebagai bentuk ibadah. Gitu ya. Jadi kalau konsepnya Islam itu betul-betul bagaimana kita melihat dari sisi nilai Islam itu memandang harta itu berdasarkan halal haram ya, terus kemudian amanah tadi ya, bagaimana kita berinvestasi tapi investasi yang secara syar'i aman dan sesuai dan dibolehkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Nah tentunya ini banyak perbedaan dengan investasi konvensional ya. Kayak misalkan kita melihat pasar uang gitu ya, uang contoh kayak falas gitu ya. Di Islam itu tidak melihat itu gitu. Uang itu sebagai alat tukar, bukan alat jual beli ya. Nah, dari sisi positifnya memang itu menjadi sesuatu yang benar memang. Kalau uang menjadi komoditi dia akan mempengaruhi perekonomian secara kalau nilainya besar gitu ya, perekonomian secara makro itu akan berpengaruh juga ya, karena jual beli uang itu akan mempengaruhi tingkat stabilitas ekonomi suatu negara ya.
dengan artinya spekulan tuh lebih gampang masuk gitu ya. Jadi begitu. Kemudian mengapa investasi? Kenapa orang harus investasi? Ya? Kenapa manusia ini harus investasi? Boleh nggak investasi? Boleh saja. Jadi orang yang pasrah tinggi. Investasinya apa? Investasinya doa, gitu ya. Kan pasrah, udah berdoa aja sama Allah gitu ya. Berdoa itu investasi juga. Kalian sekolah pendidikan ini kan, kuliah ya, investasi juga. Ya. Kenapa orang investasi? Karena untuk berjaga-jaga. Ya. Investasi itu untuk jaga-jaga. Kekhawatiran, ya. Setidaknya investasi ilmu lah, ya. Nah, kalau kita berbicara uang, ya uang itu kan fluktuatif terus ya. Uang tuh naik turun, ada nilainya. Maka harus di konsep investasi dalam uang itu ya memang berasal dari kekhawatiran kekhawatiran bahwa nilai uang itu akan turun, sehingga uang itu harus diinvestasikan. Tabung, kalau ditabung kan, kalau tabung aja kan mungkin nggak ada nilai tambahnya ya, hanya ditabung. Tapi kalau investasi ada nilai tambahnya. Jadi penyusutan uang, nilai uang tuh dalam jangka waktu tertentu akan uh, berlipat gitu ya, tidak menurun, ya. Tidak terdepresiasi gitu ya. Kemudian konsep investasi adalah ini secara konvensional ya, artinya ada saham, obligasi ya, ini kalau konvensional seperti itu. Nah sebenarnya konsep investasi di dalam syariah itu juga hampir sama dengan investasi yang konvensional. Hanya saja cara memandang investasinya itu mana yang boleh, mana yang tidak, itu aja. Sesuai dengan kaidah atau aturan-aturan dalam ajaran Islam. Yang artinya membuat suatu, misalkan pasar modal itu bisa saja haram kalau misalkan perusahaan yang kita beli sahamnya itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang memproduksi barang-barang yang tidak dibenarkan ya. Contohnya kayak misalkan perusahaan yang beroperasi untuk minuman keras gitu ya, atau hal-hal yang bersifat destruktif gitu ya, atau kayak rokok gitu nggak boleh itu. Syariah tuh nggak bisa ya. Alasan apapun nggak bisa dia syariah untuk rokok ya, minuman keras apalagi gitu ya. Jadi sifatnya adalah syar'i, yang halal haramnya itu jelas. Jadi prinsip investasi dalam Islam itu adalah investasi syariah ya, ekonomi syariah ya. Motivasi yang mendorong. Jadi dalam Islam setiap harta ada zakatnya. Jika didiamkan saja lambat laun akan termakan oleh zakat ya. Motivasi yang mendorong investasi dalam Islam yaitu adalah implementasi mekanisme zakat dan motivasi sosial. Bagaimana uang atau investasi itu mendapatkan atau nilai lebih ya. Tidak hanya investasi yang bersifat value berupa harta, tetapi uang gitu ya, tapi juga ada nilai ibadahnya ya. Jadi investasi akhirat gitu ya, kalau dikatakan investasi akhirat ya. Ya. Kemudian prinsip ekonomi Islam dalam investasi tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik segi zat maupun cara mendapatkannya ya. Tadi sudah saya singgung. Tidak menzolimi atau dizolimi. Kalau artinya menzolimi itu apa ya? Berbuat tidak baik gitu ya, merugikan orang lain ya. Atau kalau dizolimi berarti sebaliknya, kita dizolimi lah ya, diambil haknya atau sesuatu yang tidak mengenakan ya kepada kita, misalkan itu tadi kita dizolimi. Kalau menzolimi kita berbuat, kalau dizolimi kita sebagai korban gitu ya. Baik, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho itu artinya ikhlas gitu ya. Ridho itu artinya yes, ikhlas itu kan ya sudah gitu ya, sama-sama gitu ya. Nggak ada hal yang sifatnya mengecewakan satu sama lain. Tidak ada unsur riba ya, tidak ada unsur spekulasi atau maisir ya.
maisir ya. Dan gharar, ketidakjelasan atau samar-samar. Jadi harus ada harus jelas itu halal apa haram. Tidak ada unsur riba ya. Riba itu perjudi ya, kayak judi gitu ya. Maisir itu spekulasi, kalau gharar itu samar-samar, ini halal apa haram ya. Ini boleh apa nggak boleh ya gitu ya. Kalau untuk gede ya boleh aja. Kalau untuk kecil itu juga. Nah, pada prakteknya di Indonesia tidak sepenuhnya investasi yang bersifat syariah ini apa namanya bisa bisa apa 100% syariah ya. Karena pada prakteknya juga agak sulit ya. Ya contohnya kayak ya anggap saja gini ya. Kalau tukang nasi goreng gitu ya, tukang nasi goreng terus setelah itu bikin bikin nasi goreng, setelah itu bikin mie ayam, bikin mie, terus mie goreng, mie kuitiau nih ya. Itu dalam penggorengan yang sama gitu ya. Walaupun sudah dicuci, tapi ada unsur-unsur yang nyucinya mungkin kan cuma dikasih air saja sebentar, terus dikosek-kosek, baru ganti setelah bikin nasi goreng, terus ganti bikin nasi atau kuitiau gitu ya, kosek-kosek pakai air panas. Ada kemungkinan nanti unsur unsur apa nasi goreng ada di kuitiau gitu. Itu kurang kurang lebih seperti itu ilustrasinya investasi di syariah di khususnya di Indonesia ya, khususnya di Indonesia. Ya kita nggak, ya saya melihat seperti itu ya, di syariah di Indonesia ini masih ya mau gimana, nggak sepenuhnya full syariah ya. Ya, karena memang agak susah tuh. Teori memang mudah tapi prakteknya kan ya jadi lebih ke syariah kali ya. Ya tapi nggak apa-apa, semangatnya adalah ingin syariah, kita menuju investasi yang betul-betul syar'i gitu ya. Nah jadi itulah kemajemukan di dalam manajemen investasi itu, banyak pilihan ya, banyak pilihan. Nah ini tentunya kita akan melihat sebagai hal yang apa namanya ya, hal yang peluang ya. Jadi ketika berinvestasi kita tidak hanya melihat itu sebagai investasi yang kita juga tidak yang konvensional sekali, dan ada celah di mana investasi syariah ini juga jauh lebih menguntungkan gitu ya, jauh lebih menguntungkan ya, jauh lebih menguntungkan. Nah ini juga untuk investasi syariah itu ya ada juga sama ya, deposito syariah, pasar modal syariah ya, kurang lebih sama. Cuman cara memandang investasi di dalam syariah itu lebih kepada uh, tidak mengandung unsur apa tadi apa riba, tidak mengandung unsur apa namanya spekulasi tadi ya, tidak mengandung unsur gharar ya, apa namanya tiga unsur tadi ya, tiga unsur tadi, riba, maisir, gharar gitu ya. Jadi perbedaannya adalah di investasi syariah itu halal itu ketika tidak ada unsur riba ya, perjudian. Maisir itu apa namanya ya, spekulasi. Dan gharar ya, gharar ya, itu tiga unsur tadi itu nggak ada di situ. Tapi untuk menuju itu ya, ya saya katakan tadi tidak bisa 100% juga ya, karena kan instrumennya di Indonesia ini ya masih masih jadi ibarat seperti tadi, masih satu penggorengan gitu ya, sampai satu penggorengan, sehingga apa namanya konsep syariah ini boleh dikatakan menuju syariah lah ya, menuju syariah ya, seperti itu. Jadi investasi itu ya tadi investasi konvensional dan syariah. Kalau konvensional keuntungannya berupa bunga, kalau syariah ya bunga juga sebenarnya atau keuntungan juga sebenarnya, tapi ya tadi nggak boleh ada unsur-unsur yang bersifat uh, tidak halal. Gitu ya. Gitu. Nah, saya pikir itu ya yang bisa disampaikan di dalam. Jadi ini tidak secara mendalam, saya hanya menyinggung saja bahwa ada ya, sifatnya investasi yang bersifat syariah ya,
investasi syariah, dan ini juga bukannya tidak menguntungkan, ini justru ada hal-hal yang mungkin di satu sisi ada lebih menguntungkan ya. Tapi kan begitu, namanya investasi itu tidak ada yang semuanya untung tinggi atau aman ya. Semua itu pasti ya konsepnya high risk, high income, low risk, low income. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.